Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan Bapa kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini dan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Ampuni kami semua atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon Tuhan untuk mengampuni kami semua. Kuduskan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cintakan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya aku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput tak berteru. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku,
Raja, Raja yang patut disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu dan kami memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, selalu memberi tumpangan dengan sukacita. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tuhan menolongku, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar seperti Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Amin. Tetap bersinar. Amin. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan.
hidupku. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas, ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku.
nama Yesus yang menghibur kita semua. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa diam di rumahmu selamanya, bersamamu, menyembahmu selamanya. Diam di rumahmu selamanya. Benar Tuhan, selamanya bersamamu, diam di rumahmu untuk selama-lamanya, menikmati kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Penuhi dengan hadirat Tuhan. Di setiap ruangan Bapa ada hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang kuduskan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Biarlah Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu Bapa, dengan hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu,
Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini sudah cukup dingin dan memang sudah musim dingin. Jadi kita harus berbungkus-bungkus ya, babungkus orang Manado bilang. Jadi biarlah saudara dan saya tetap dihangatkan oleh kasih Tuhan di dalam cuaca yang dingin. Kita tetap semangat untuk melayani Tuhan di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun. Kita harus tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang sudah setia mengasihi kita, setia menyertai kita sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Saudara, saya mau quote lagi ayat dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Jadi saudara, Tuhan tetap mau ingatkan kita dengan ayat ini karena memang hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara tahu hari-hari ini begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak normal. Maksudnya kejadian itu sudah terlalu banyak kejadian-kejadian dari semenjak COVID, sebelum COVID ya kita sudah mengalami there's so much things going on in this world. Jadi begitu banyak kejadian yang kita hadapi saudara ya. Dan Tuhan memang ada yang Tuhan izinkan untuk terjadi hanya untuk menyadarkan manusia-manusia berdosa, umat manusia yang masih berdosa yang belum bertobat atau yang masih menunda-nunda untuk bertobat. Tuhan masih berbicara lewat sesuatu yang terjadi. Tuhan berbicara lewat sesuatu yang Dia izinkan terjadi karena berbicara untuk membangkitkan orang-orang yang masih tertidur, yaitu orang-orang berdosa yang masih tertidur, yang masih terlena dengan dosa, dengan kenikmatan, kejahatan dunia ya. Jadi oleh sebab itu Tuhan mau ingatkan lagi kita dengan ayat ini pada hari ini. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, this time of year, hari-hari ini adalah jahat. Jadi jangan kita bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatan saudara. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dia menuliskan ini ayat ini lewat hambanya Rasul Paulus. Rasul Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa, begitu dahsyat Tuhan memakai hambanya ini saudara. Ya, jadi di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi jangan saudara kita lagi mau berfoya-foya lagi. Sudah bukan waktunya, sudah bukan zamannya untuk kita berfoya-foya lagi. Atau mau ikuti kedagingan kita terus untuk bermain-main dengan dosa. Atau kompromi dengan dosa, kompromi dengan kejahatan. Ya, suka menjadi orang jahat terus-menerus. Tidak mau bertobat atau tidak punya rasa takut akan Tuhan. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak punya rasa takut akan Tuhan, mereka selalu mau melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka hanya mau melakukan hal-hal dunia, yaitu kedagingan yang masih bermain-main dengan dosa, yaitu dosa dan kejahatan. Ingat saudara bahwa upah dosa adalah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Jadi saudara, kalau saudara tahu bahwa Tuhan membenci dosa dan kejahatan, jangan lagi kita mau bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatannya. Karena upah dosa adalah maut. Jadi siapa yang masih mau bermain-main dengan dosa dan kejahatan, mereka akan mengalami maut di dalam hidup mereka. Karena Tuhan katakan kita harus bertobat. Oleh sebab itu saudara, firman ayat ini sudah berkata ya, pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan yang sudah diberikan dari Tuhan secara cuma-cuma diberikan kepada saudara dan saya.
secara cuma-cuma. Jadi keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi saudara dan saya itu adalah keselamatan yang kekal, keselamatan yang tidak dapat kita dapati dari dunia ini atau dari manapun juga. Jadi keselamatan, the salvation is here for you and me. Jadi jangan kita lagi bermain-main dengan keselamatan itu. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah yang terbaik. It is good for me and good for you. Jadi saudara, jangan lagi kita bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatan, karena Tuhan katakan kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosa dan kejahatan kita, karena Tuhan mau kita semua memperoleh keselamatan. Tuhan tidak mau ada manusia yang binasa. Dia tidak mau ada jiwa-jiwa yang binasa. Dia mau kita semua bertobat agar kita boleh menerima keselamatan. Kita semua boleh memperoleh keselamatan yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi saudara, hari ini ada peringatan lagi. Tuhan masih memberikan kita lagi waktu dan kesempatan untuk bertobat, karena Tuhan yang mengasihi kita, Dia masih mau memberikan kita kesempatan untuk bertobat, untuk menerima keselamatan itu. Jadi saudara, tanpa pertobatan kita tidak akan bisa diubahkan dan dibaharui. Kita harus bertobat dulu dari dosa dan kejahatan kita, ya, agar kita semua boleh menerima pembaharuan, diubahkan, dibaharui oleh pembaharuan budimu. Jadi kita semua sudah dilahirkan kembali, kita sudah mendapatkan ciptaan baru, ya, manusia baru. Kita tanggalkan manusia lama dan kita kenakan manusia baru kita. Kita menjadi orang-orang yang dibaharui, diubahkan oleh Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru, ya saudara. Jadi hari ini ada lagi peringatan dari Tuhan lewat Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Tuhan mau kita semua harus bertobat. Tuhan mau kita semua tidak binasa. Dia mengasihi kita dengan sepenuh hati, ya. Jadi Tuhan tidak mau ada manusia yang binasa. Dia mau kita semua memperoleh keselamatan. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan, pergunakanlah waktu dan kesempatan itu. Jangan lagi kita bermain-main atau kita abaikan setiap waktu dan kesempatan itu, ya. Saya lihat begitu banyak orang, itu termasuk orang-orang yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan, mereka masih hidup seperti itu. Mereka tidak mau bertobat, mereka masih mau menikmati kedagingan mereka, keinginan mata, keinginan hati mereka, mau hidup dalam dosa terus-menerus, kompromi dengan dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu mereka tidak akan pernah bisa diubahkan, dibaharui, karena mereka masih suka menikmati dosa mereka. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan dan bertobat agar Tuhan boleh ubahkan mereka dan baharui mereka. Jadi saudara, pilihan ada di tangan kita. Kita yang harus memilih, ya. Tuhan tidak memaksa kita. Tuhan memberikan kita freedom, ya, kebebasan untuk memilih. Tapi ingat, harus memilih yang terbaik. Artinya Tuhan memberikan kesempatan untuk memilih, kita harus pilih yang terbaik, ya. Pilihlah kehidupan, ya. Karena kalau kita mau tetap hidup di dalam dosa, kita sedang memilih kematian. Tetapi kalau kita mau datang dan bertobat, maka kita memilih kehidupan. Amin, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-23. Kitab Mazmur ini adalah Mazmur Daud, ya. Kitab Mazmur 23, pasal 23 adalah Mazmur Daud. Kita mau belajar sama-sama bagaimana Raja Daud, ya, yang sudah mengalami kasih karunia, kasih anugerah dari Tuhan, sehingga ia boleh menuliskan setiap ayat-ayat ini. Dia berkata, ya, di dalam ayat-ayat ini, ya, Tuhan yang sudah menjadi gembalanya, ya, Tuhan yang sudah membawa dia ke air yang tenang dan membaringkan dia di padang yang berumput hijau, ya. Tuhan yang sudah memberikan dia kasih karunia yang luar biasa. Jadi kita mau bacakan dulu sama-sama
dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ini cuma 4 ayat yang kita akan pelajari hari ini, dan ingat bahwa Tuhan yang mengajar kita ya, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Kita akan bacakan sama-sama, dan biarlah saudara juga boleh membacakan sama-sama, dan kita semua boleh belajar sama-sama. Puji Tuhan, kita akan bacakan sama-sama. Silakan dibaca. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, kita bacakan lagi. Oh ya, masih ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Kita akan bacakan lagi di ayat yang pertama. Ayat pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Di ayat pertama di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku ya. Ini Raja Daud ya, dia bermazmur. Ya, ini Mazmur Daud di pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku. Lalu takkan kekurangan aku. Di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi artinya Raja Daud berkata Tuhan adalah gembalanya, Tuhan adalah pembimbingnya, Tuhan adalah pemimpinnya. Itu yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Tuhan adalah gembalaku, artinya Tuhan yang mengembalakan Raja Daud. Dia yang terus-menerus menyertai Raja Daud di dalam kehidupannya, di dalam suka dan duka. Tuhan menyertai, Tuhan yang mengembalainya. Lalu di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia katakan takkan kekurangan aku karena Tuhan adalah gembalanya ya. Tidak akan kekurangan satu apapun. Artinya di situ dikatakan takkan kekurangan aku. Jadi aku tidak akan kekurangan apa-apa karena Tuhan adalah gembalaku. Tuhan yang menjadi pegangan hidupku. Itu yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi Tuhan membaringkan artinya membawa dia, Tuhan yang menjaga, melindungi ya. Dia membawa aku di padang yang berumput hijau. Artinya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai Raja Daud. Ya, di situ dikatakan lalu Ia membimbing aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi Tuhan sebagai gembalanya, dia katakan dia membawa aku ke padang yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Lalu di situ dikatakan ia membawa aku ke air yang tenang. Jadi Tuhan itu menjadi perlindungannya. Tuhan yang melindungi Raja Daud di dalam suka dukanya, di dalam dia menghadapi suka duka, kehidupan yang tidak menyenangkan, kehidupan yang sangat membuat dia gelisah di saat dia jatuh di dalam dosa. Jadi di situ dikatakan dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang. Artinya Tuhan yang terus menyertai Raja Daud. Dia terus membimbingku ke air yang tenang. Artinya dia yang membawa Raja Daud untuk maksudnya mendapatkan sukacita itu, damai sejahtera, air yang tenang itu. Dengan kata lain itu damai sejahtera, sukacita, itulah ketenangan di air yang tenang. Maksudnya air yang tenang itu mendapatkan
ketenangan, dia tentram, artinya dia hidup di dalam Tuhan, dia tentram hidup di dalam Tuhan, air yang tenang, membimbingku ke air yang tenang. Jadi di situ luar biasa bahwa Raja Daud menikmati semua setiap penyertaan Tuhan. Raja Daud sedang menikmati setiap penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku, di situ dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Oleh karena namanya, di situ di ayat yang ketiga, di situ dikatakan, ya, ia menuntunku. Bacakan lagi ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwanya, artinya Tuhan yang menjadi gembalanya itu menyegarkan jiwanya. Jadi dia begitu letih, lesu, ya, dia lelah dengan dosanya. Dia merasakan semua keletihan, kelesuhan, ya, kelemahan itu. Ya, Tuhan menyegarkan jiwanya, arti Tuhan membangkitkan jiwanya. Tuhan menyegarkan ia kembali dan membangkitkan ia kembali dari keletihannya, kelesuhannya, karena dia pada waktu itu hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia merasakan keletihan, kelesuhan. Oleh sebab itu Tuhan menyegarkan jiwanya, artinya membangunkan dia, membangkitkan dia kembali, sehingga dia merasakan kesegaran, artinya jiwanya disegarkan, dihidupkan kembali, bangkitkan kembali. Lalu apa katanya di ayat yang ketiga? Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi Tuhan menuntun dia di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Tuhan sebagai gembala agung, dia menuntun Raja Daud ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi dia dituntun ke jalan yang benar, artinya Tuhan membawa dia ke jalan yang benar. Tuhan tidak mau membiarkan dia tinggal di jalan yang tidak benar, artinya Tuhan mau dia keluar dari jalan yang tidak benar. Tuhan mau dia berjalan di tempat yang benar, di jalan yang benar, yaitu tempat yang Tuhan kehendaki. Jadi dia sudah disegarkan jiwanya dan Tuhan menuntun dia ke jalan yang benar oleh karena namanya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Namanya harus, karena nama Tuhan yang harus dipermuliakan, nama Tuhan yang harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu Tuhan membawa dia ke jalan yang benar, menuntun, membimbing dia di jalan yang benar karena nama Tuhan, itu nama di atas segala nama. Oleh sebab itu Raja Daud sudah mengalami bagaimana Tuhan yang menyertai dia, yang membimbing dia dan memberikan dia kesegaran jiwa di saat dia sedang letih lesu. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Kekelaman, yes. Dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, di situ dikatakan. Sebab engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi Raja Daud katakan, kita mau bacakan lagi. Sekalipun aku berjalan dalam Sekalipun dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya sekalipun Raja Daud itu ada di dalam lembah kekelaman, artinya ada di dalam penderitaan, ada di dalam suka dan duka, kehidupan yang tidak menyenangkan, kehidupan yang membuat dia tidak tenang. Maksudnya dia sedang hidup di dalam suka dan duka itu. Maksudnya dia mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Ya, lembah kekelaman itu berbicara tentang kehidupan di dalam kesulitan, kesukaran, masa sukar atau
kehidupan di dalam penderitaan. Itulah bicara lembah kekelaman. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Di situ dikatakan, aku tidak akan takut bahaya karena Tuhan besertaku. Jadi di dalam lembah kekelaman Raja Daud tidak takut bahaya. Dia tidak takut apa yang akan menimpa dia. Bahaya apapun yang akan menimpa dia, dia tidak takut. Dia katakan karena Tuhan sebagai gembala agung yang menyertai dia, yang memimpin setiap langkahnya, yang menjaga dia, melindungi dia. Tuhan itu ada bersama dengan Raja Daud. Oleh sebab itu dia tidak takut bahaya. Dia katakan karena Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya gada tongkat itu sebagai tuntunan, sebagai didik, ya, pendidikan. Artinya bicara tongkat, gada tongkat itu semua pendidikan. Artinya didikan Tuhan itu yang membawa dia, membimbing dia, sehingga dia katakan di situ yang menghibur aku. Artinya gada dan tongkatnya yang menghibur aku, dia katakan. Karena bicara tongkat itu didikan, bicara Tuhan artinya menegur dia dari kesalahannya, dari pelanggarannya, dari dosa-dosanya. Tuhan membawa dia kembali, Tuhan mendidik dia, ya, karena Tuhan mengasihi dia. Oleh sebab itu Tuhan mendidik dia, gadanya sebagai penuntun, gadanya sebagai alat yang untuk sebagai penudung atau perlindungannya, ya. Dan juga di situ dikatakan dia sebagai menghibur, maksudnya yang menghibur aku. Jadi dia dihiburkan oleh Tuhan dengan kasih Tuhan yang begitu besar, lewat gada dan tongkatnya itu, lewat didikan-didikan, lewat petunjuk-petunjuk, pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan di dalam hidupnya. Dia katakan Tuhan yang sudah menyertai dia, ya, Tuhan menyertai dia dan melindungi dia di setiap musim kehidupannya. Di saat dia sedang di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada bersama dengan dia, ya. Jadi saudara, bicara tentang Mazmur Daud ini, artinya Mazmur Daud juga sudah memberikan kita contoh teladan hidup bahwa dia sudah mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya, di dalam suka dan duka, di dalam dia mengalami kesulitan, penderitaan, ya, suka dan duka, kesukaran, kesulitan, dia mengalami semua itu. Tetapi Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan tetap menyertai dia sehingga dia mendapatkan jalan keluar, dia mendapatkan kemenangan karena Tuhan sebagai gembalanya yang menyertai dia sampai pada kesudahannya. Amin, luar biasa. Jadi Mazmur Daud pasal 23 ini sangat membawa kita semua, boleh dibangkitkan, bisa membawa kita menjadi semangat bahwa kita harus menjadi orang-orang yang seperti yang Tuhan kehendaki, agar kita semua boleh mendapatkan hidup yang maksudnya hidup yang dikehendaki Tuhan. Kita boleh berjalan menurut kehendak Tuhan, ya. Jadi di dalam Mazmur Daud pasal ke-23 ini, itu yang sudah membawa kita semua sampai pada hari ini. Kita dipimpin oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan sampai pada hari ini. Itu semua karena kemurahan-Nya, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kita semua sampai hari ini. Ya, luar biasa Raja Daud yang sudah mengalami kasih karunia, kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada Raja Daud. Dan dia begitu merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Nah, kita sekarang akan beralih, kita mau beralih ke Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28,
Ya, mari kita bacakan sama-sama. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di ayat yang ke-28 Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini bicara tentang bagaimana Raja Daud pada waktu itu dia di dalam hidup lembah kekelaman, artinya dia hidup di dalam keletihan, kelesuan artinya hidup di dalam kejatuhannya. Dia mengalami kejatuhan hidup, ya, jatuh ke dalam dosa, dan dia merasakan bagaimana letihnya, bagaimana rasa kelesuan itu artinya karena dia merasa dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu dia merasakan semua itu, ya, keletihan, lemah, lesu. Inilah yang dikatakan di Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus sedang memanggil kita, ya. Tuhan Yesus katakan ini adalah ajakan dari Sang Juru Selamat. Dia memanggil kita, dia mengajak kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi bagi saudara yang sedang dalam hidup, yang sedang hidup di dalam dosa, masih hidup dalam dosa atau masih hidup dalam kejahatan, mari saudara, ada panggilan dari Sang Juru Selamat, ajakan dari Sang Juru Selamat yang sedang memanggil kita. Bagaimana Raja Daud mengalami panggilan itu, bagaimana Raja Daud mengalami ajakan Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu, saudara yang masih belum bertobat atau yang masih menunda-nunda untuk bertobat karena saudara pikir Tuhan masih lama, Tuhan belum datang. Orang bilang Tuhan mau datang kok belum ada, ya. Tuhan itu masih belum datang-datang. Jadi biar saja kita hidup dulu, ya, menikmati dulu dosa kita, menikmati dulu kedagingan kita. Nanti setelah Tuhan sudah mau kembali, baru kita bertobat. Jangan bermain-main saudara, karena kita tidak tahu kapan Tuhan kembali. Oleh sebab itu justru waktu dan kesempatan itu yang masih diberikan kepada kita. Kita harus pergunakan, kita harus pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan memanggil kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan mau memberikan kita keselamatan. Dia menawarkan kita keselamatan. Dia memanggil saudara dan saya, orang-orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa, saudara? Tidak ada, semua kita adalah orang-orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan memanggil kita semua untuk datang kepadanya, ya. Datang, marilah. Tuhan kata mari datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan membebaskan engkau dari dosa-dosamu. Aku akan mengampuni engkau dari dosa-dosamu. Aku akan menyelamatkan engkau dari dosa-dosamu. Aku akan membawa kamu keluar dari neraka yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan katakan mari, datang, mari. Saudara, kalau saudara tidak mau meresponi panggilan Tuhan, ajakan Sang Juru Selamat, maka saudara akan menyesal. Pasti saudara akan menyesal. Dan saudara akan mengalami kerugian besar. Artinya kerugian besar di dalam hidup saudara kalau saudara tidak mau meresponi panggilan Tuhan. Dia menawarkan kita keselamatan yang kekal. Jadi mari saudara datang kembali kepada Tuhan Yesus. Jangan mau dibodohi oleh iblis, karena iblis mau kita tetap tinggal di dalam dosa. Iblis mau kita tetap
bermain, maksudnya berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Iblis tidak mau kita diselamatkan. Oleh sebab itu, jangan kita dengarkan suara iblis. Mari kita dengarkan suara Tuhan yang sedang memanggil kita, yang sedang menawarkan kita keselamatan yang kekal. Maka kita semua akan maksudnya hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus meresponi apa yang Tuhan sudah tawarkan kepada saudara dan saya. Jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Mari saudara datang kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah begitu panjang sabar. Dia begitu panjang sabar menunggu saudara dan saya, menantikan saudara dan saya untuk datang kembali kepadanya. Karena dia tidak mau ada manusia yang binasa. Tuhan tidak mau ada manusia yang binasa. Dia mau manusia semua mendapatkan keselamatan yang dia sudah berikan. Oleh sebab itu jangan saudara menunda-nunda lagi waktu untuk bertobat. Mari saudara datang kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Saudara tidak akan menyesal, saudara tidak akan mendapatkan kerugian di saat saudara mau datang kembali dan meresponi panggilan Tuhan. Inilah yang dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, jadi saudara dan saya sudah mengalami bagaimana kita hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam keletihan, kelesuhan. Dosa itu menjadi beban di dalam hidup kita. Dosa itu adalah beban berat bagi saudara dan saya. Karena saya pun mengalami bagaimana saya sebagai orang berdosa itu merasakan beban itu. Saya pikul-pikul beban berat itu. Rasanya tuh kok ada beban yang saya pikul tapi tidak pernah bisa dilepaskan. Karena saya belum bertemu dengan Sang Juru Selamat. Saya pada waktu itu menerima, saya meresponi panggilan Sang Juru Selamat. Dia memanggil, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di saat saya meresponi panggilan Sang Juru Selamat, di situ saya mendapatkan keselamatan. Tuhan mengubahkan hidup saya. Saya sudah tidak mau lagi hidup kompromi di dalam dosa dan kejahatan, karena semua itu akan membawa saya masuk ke dalam neraka yang kekal, tidak akan menyelamatkan saya. Kehidupan lama itu seperti itu tidak akan menyelamatkan saudara dan saya. Jadi jangan saudara sia-siakan lagi waktu dan kesempatan ini. Mari datang kepadanya. Tuhan sedang memanggil saudara. Tuhan sedang menawarkan saudara keselamatan yang kekal. Jangan dengarkan suara iblis. Dengarkanlah suara Tuhan yang sedang memanggil saudara. Amin, puji Tuhan. Kita akan beralih lagi saudara ke dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jadi 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Kita mau bacakan sama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, di situ dikatakan ya, di ayat yang ke-9 ya, bahwa Tuhan katakan tadi, Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, Tuhan sedang menawarkan kita, memanggil kita untuk datang kepadanya ya. Dan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, di situ Tuhan juga katakan ya, jika kita mengaku dosa kita, maka adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, Tuhan itu di ayat yang ke-28 di Matius tadi, Injil Matius pasal 11, di situ Tuhan memanggil kita, menawarkan kita keselamatan. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, di situ Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, jika saudara mau mengaku dosa saudara dan saya, dan Tuhan katakan Dia akan maksudnya mengampuni. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia ya, Tuhan yang adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi saudara, hari ini ada panggilan Tuhan, panggilan Sang Juru Selamat. Ini adalah Injil kebenaran. Ini yang banyak gereja sudah tidak mengajarkan tentang Injil kebenaran ini. Mereka hanya terlalu sibuk mengajarkan gereja itu tentang moral hidup, artinya tentang penderitaan, tentang bagaimana kita harus hidup menderita atau bagaimana kita harus hidup besi menajamkan besi. Hanya itu gereja yang selalu memberitakan, lalu berkat-berkat hidup dalam kemakmuran. Saudara, ini Injil harus diberitakan sebelum Tuhan kembali. Jangan gereja lupakan pemberitaan Injil ini. Harus diberitakan di gereja dimanapun kita berada. Dimanapun kita pergi, kita harus beritakan Injil keselamatan ini. Karena di situ jiwa akan diselamatkan. Di saat mereka mendengar Tuhan sedang memanggil mereka, Sang Juru Selamat sedang memanggil mereka di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Kalau mereka mendengar itu, mereka akan datang. Mereka mau bertanya, siapa dia? Siapa itu Sang Juru Selamat? Aku mau datang kepadanya. Tapi kalau gereja hanya mengajar tentang kemakmuran terus, gereja hanya mengajarkan tentang besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, bagaimana jiwa-jiwa ini bisa diselamatkan? Bagaimana kita mau menangkan jiwa untuk Tuhan sebelum Dia kembali? Kalau gereja hanya sibuk menajamkan besi dan manusia saja, lalu hanya kemakmuran, berkat, lalu banyak jiwa akan binasa sebelum Tuhan kembali. Saudara, hari ini Tuhan berbicara, Dia bersabda, Dia berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jangan saudara keraskan hati, karena iblis sedang mengutik-ngutik telinga saudara. Jangan dengarkan itu, pemberitaan itu. Jangan dengarkan suara iblis, saudara. Dengarkan suara Tuhan yang sedang berbicara pada hari ini. Dia katakan, saudara, jika saudara mengaku dosa saudara, Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa saudara dan akan menyucikan ya saudara dari segala kejahatan. Saudara, kita harus meresponi karena Tuhan katakan tadi di Efesus pasal 5, Tuhan katakan ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, panggilan Tuhan itu sudah tepat. Hari ini Tuhan masih memanggil saudara yang masih hidup di dalam dosa, masih suka dengan dosa, masih suka dengan kejahatan, masih suka mau hidup dalam kenajisan, kekotoran. Saudara, itu sudah bukan waktunya lagi. Dulu kita hidup seperti itu, tetapi sekarang sudah waktunya kita harus bertobat. Sudah bukan waktunya lagi kita mau hidup seperti itu, saudara. Saya tuh begitu Tuhan selamatkan saya, semua itu langsung hilang dari pikiran saya. Hati saya dibersihkan, pikiran saya itu dibersihkan dari segala kenajisan, kekotoran, kejahatan. Tuhan tidak mau lagi saya hidup seperti itu. Oleh sebab itu saudara, banyak orang yang masih hidup dalam dosa, mereka tidak mau mendengarkan pemberitaan ini karena mereka rasakan, oh Tuhan belum kembali, kita masih bisa ada waktu untuk bermain-main dengan dosa. Jangan saudara, saya sebagai hamba Allah, saya sampaikan hari ini, mari datang kepada Tuhan. Jangan lagi menunda-nunda waktu atau menunda-nunda untuk datang bertobat. Biarlah saudara mau meresponi panggilan Sang Juru Selamat pada hari ini, saudara. Pada hari ini, jangan lagi saudara, oh nanti dulu minggu depan, nanti 1 bulan lagi deh, 1 tahun lagi ya, baru saya mau datang. Jangan saudara, belum tentu saudara masih bernafas pada nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jangan saudara, Tuhan katakan sekarang adalah waktunya. Inilah Injil keselamatan yang sudah Tuhan beritakan kepada kita. Terimalah, ambillah, ya, gunakan
kesempatan itu jangan sampai kita meragukan atau kita membiarkan atau menyia-nyiakan setiap kesempatan ini. Jadi saudara ingat, kalau kita mau mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala kejahatan dan menyucikan kita dari segala maksudnya dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi saudara, mari datang kepada Tuhan, bertobat, dan akuilah setiap dosa saudara. Tuhan Maha Kasih. Dia pasti akan memberikan pengampunan kepada saudara seperti Tuhan memberikan pengampunan kepada saya. Amin. Luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Nah, kita akan beralih lagi ke dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kita mau bacakan sama-sama. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di situ dikatakan ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, Tuhan ini di ayat yang ke-33, maksudnya Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33, Tuhan di situ juga sudah lagi berbicara kepada saudara dan saya yang sudah menerima panggilannya, tawarannya, yang sudah datang mengakui dosa-dosa ya dan kejahatan kita. Ya, Tuhan ini dia berbicara lagi lewat Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Dia katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, carilah dulu, artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ia akan memberikan semua. Maksudnya iya, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan saudara ya. Tetapi carilah dulu si pemberi, artinya carilah dulu Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Cari dulu Tuhan itu. Ya, jangan kita hanya mau berkat-berkat, ya, kemakmuran hidup, berkat-berkat ya. Begitu banyak saya lihat itu di YouTube, hamba-hamba Tuhan katakan ya, oh pasti ya kita hidup Tuhan itu begitu memberkati kita ya, tetapi dia lupa satu hal, dia tidak memberitakan Injil kepada setiap orang yang sedang mendengarkan. Dia harus memberitakan Injil ya. Hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan, dia sudah mengajarkan bahwa dia katakan kita tidak perlu takut karena kebenaran tetap kebenaran. Kita harus berani untuk berbicara tentang kebenaran itu, karena yang berbicara bukan saudara dan saya, tetapi Roh Kudus adalah roh kebenaran itu. Dia yang sedang berkata-kata kepada saudara dan saya. Jadi kita tidak perlu takut untuk menyatakan kebenaran itu. Jadi saudara, di sini Tuhan katakan jangan kita hanya mau cari berkat ya, mau cari kesembuhan, berkat, semua itu kebutuhan. Memang Tuhan tahu kita perlu. Tetapi Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di saat kita mencari Tuhan, di saat kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita, saudara. Kita tidak perlu repot-repot, atau bukan artinya kita tidak perlu bekerja lagi untuk mendapatkan uang, bukan. Tetapi Tuhan katakan jangan kita hanya berfoya-foya hidup di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan mau kita harus hidup menurut firman-Nya. Jadi saudara, jangan kita hanya mau repot cari-cari berkat ya, atau kesembuhan atau mujizat. Bukan itu saudara, tetapi carilah Dia,
Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Takutlah akan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, maka hidupmu akan berbeda. Artinya kita akan hidup beda, tidak sama lagi seperti dunia. Artinya kita mengasihi orang-orang berdosa, tetapi kita tidak hidup lagi seperti mereka yang masih hidup di dalam dosa dan kejahatan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jadi kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya saudara, jadi kita harus tetap bekerja seperti biasa, tetapi jangan lupa kita harus ada hubungan dengan Tuhan. Kita harus menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus hidup dengan firman-Nya. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kita harus menomorsatukan Tuhan dari segala-galanya. Artinya Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan menjadi utama di dalam hidup kita. Itu artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan menyediakan segala yang kita perlukan, karena Tuhan tahu kita memerlukan semua itu. Tetapi Tuhan katakan yang jauh lebih penting dari semua itu ialah mencari Tuhan. Ya, datang cari Tuhan. Tuhan pasti akan menemukan kita di saat kita sedang mencari Dia. Dia akan datang menemukan kita. Amin. Luar biasa saudara. Jadi jangan saudara lagi mau bermain-main lagi dengan kehidupan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Biarlah kehidupan kita boleh menyenangkan Tuhan, yaitu kehidupan di dalam pertobatan, kehidupan di dalam pembaharuan. Artinya hidup kita sudah menjadi manusia baru, hidup kita sudah menjadi ciptaan baru. Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan maksudkan di dalam ayat-ayat ini. Kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, biarlah setiap ayat-ayat ini boleh mengajar kita, boleh menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Karena ingat, Tuhan yang berbicara lewat firman-Nya. Ini adalah firman-Nya, bukan firman saudara dan saya. Alkitab adalah kebenaran firman-Nya. Jadi kalau Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Nya, jangan kita mengeraskan hati, jangan kita merasa kita paling pintar atau kita tidak perlu dinasehati. Jangan saudara, kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mau menerima teguran-teguran firman Tuhan, yaitu untuk menuntun kita kepada jalan yang benar itu. Seperti Raja Daud dituntun, dipimpin, artinya membawa Raja Daud, Tuhan membawa Raja Daud ke dalam jalan yang benar. Dia menuntun Raja Daud ke jalan yang benar. Seperti Tuhan mau kita semua hidup di dalam jalan yang benar, supaya kita semua boleh memperoleh keselamatan, boleh memperoleh kehidupan bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya sangat diberkati oleh setiap ayat-ayat yang Tuhan sudah sampaikan hari ini. Tuhan yang sudah bersabda lewat ayat-ayat ini, saya sangat diberkati. Artinya bukan cuma saudara yang diberkati, saya pun diberkati oleh Tuhan lewat ayat-ayat firman Tuhan ini. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan saudara dan saya hidup menurut kehendak Bapa di surga. Karena kehidupan kita di setiap hari itu adalah teladan
hidup kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, karena mereka melihat cara hidup kita, bagaimana hidup kita, apakah kita tampil beda atau kita hidup sama saja seperti dunia, yaitu orang-orang yang tidak mau bertobat atau orang-orang yang belum mau bertobat. Kita harus tampil beda, berani tampil beda, hidup beda, karena kita mau mengasihi Tuhan. Artinya kita mau menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Amin. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Biarlah saudara dan saya tetap mau belajar dan tetap mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Artinya diajar oleh Tuhan, dan saudara dan saya pasti akan mendapatkan jalan keluarnya. Amin. Puji Tuhan, saya sudah selesai dan Tuhan yang akan meneruskan mengajar saudara di setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk membawa setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Tuhan yang meteraikan semua, dan Tuhan yang terus berbicara kepada kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Terlebih-lebih Bapa, di dalam kehidupan kami di setiap hari, begitu banyak godaan iblis, begitu banyak gangguan-gangguan iblis untuk menjatuhkan kami ke dalam dosa, untuk membawa kami terhilang lagi, untuk membawa kami hidup di dalam dosa dan kejahatan. Karena iblis tidak mau ada manusia diselamatkan, iblis hanya mau manusia binasa. Oleh sebab itu dia tidak suka, iblis tidak suka kalau ada manusia bertobat. Dia mau manusia harus tetap hidup dalam dosa, agar dia mau membawa manusia masuk ke neraka bersama dia. Itulah iblis. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan setiap manusia yang mau bertobat. Tuhan tidak menghendaki ada manusia yang binasa, karena Tuhan mengasihi setiap manusia. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, memimpin kami. Setiap langkah kami dipimpin oleh Tuhan, karena Tuhan adalah kebenaran itu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berikan kami roh yang tetap terus haus dan lapar akan Tuhan. Roh yang memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Artinya roh itu disegarkan terus oleh Tuhan. Seperti Raja Daud, jiwanya disegarkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyegarkan jiwa kami, menyegarkan roh kami, agar kami tetap hidup di dalam sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami Bapa. Kami mau serahkan seluruh keluarga Bapa. Memang mereka saat ini belum mengenal Engkau, tetapi kami percaya Tuhan yang akan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan. Bagi keluarga yang sakit, biarlah Tuhan juga yang membawa mereka untuk bertobat, agar mereka juga boleh diselamatkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap pertolongan-Mu yang ajaib, Tuhan, yang sudah menolong kami di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu.
ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Benar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua masuk di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.